Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my channel. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya nih, sobat MR Muajadi senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar segala urusannya, berkah segala rezekinya. Kali ini teman-teman MR Muajadi pasti nggak asing dengan makhluk yang di samping gue ini. My bro gue, Bro Ustadz Dharma. Sehat bro? Sehat bro. Suara lu kencengan dong, biar ini nah, deketan. Dan kali ini kita lagi ngopi-ngopi ya. Ya, Ngopi nggak sengaja ya. Ngopi nggak sengaja. Dan memang ada sesi curhat di antara kita. Iya. Dan kayaknya ini harus kita apa sih namanya, abadikan di samping memang untuk kenangan kita. Karena nanti ini mau nikah. Amin. Insya Allah saya juga mau nikah, doain. Amin. Termasuk kameramen juga. Kameramen mau nikah. Dan di sisi lain juga ada muatan-muatan dakwahnya. Betul. Gitu kan, karena memang khairin nas anfa'uhum linnas gitu kan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat. Salah satu ya kita bermanfaat ya di segi dakwah ini gitu Pak ya. Betul. Gitu, walaupun ya memang mungkin nanti kalau pembahasan kita ada yang salah, kita mohon maaf gitu ya. Iya. Sebelumnya di awal kita minta maaf. Kita mohon maaf kalau ada yang salah gitu. Dan ini kita kan ini ada di bulan Maret nih. Bulan Maret ini di 2022 jatuhnya bulan Sya'ban kalau di Islam ya, bulan Sya'ban. Dan dikit lagi ini bulan Ramadan. Betul. Bener nggak? Nah, kita bahas Sya'ban dulu deh. Sya'ban ini kan bulan dimana salah satu bulan yang paling banyak Rasulullah ini berpuasa. Betul. Bener nggak tuh? Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan sholawat teman-teman. Dimana ayat apa sih, innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Kok gue geget ya, gue grogi loh, deket lu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Itu turun di bulan Sya'ban ini, makanya bulan Sya'ban ini bisa disebut juga bulan sholawat. Nah, selain kita banyakin puasa, kita banyakin sholawat lah ya. Nah, kita masuk ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, benar nggak Pak? Betul. Bulan yang sangat mulia ya, untuk umat Islam ya. Karena Rajab itu syahrullah ya kan, Sya'ban syahri gitu ya. Syahri kata Kalau Rasulullah bulanku, dan Ramadan itu syahrul ummati ya, bulan umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad nih. Amin, amin. Nah, banyak teman-teman yang mungkin belum mengetahui gitu, dan mungkin masih nganggap enteng gitu. Dimana kita puasa nih dari bedug subuh sampai nanti azan maghrib itu puasa pol. Iya. Tapi kita nggak perlu bahas yang membatalkan puasa. Iya. Karena udah jelas lah tuh. Betul. Ya kan, masukin sesuatu kan dari makan minum, masukin sesuatu dari kemaluan, gitu kan, terus keluarnya air mani dengan sengaja dan sebagainya itu kan. Pak, ada yang nanya anak murid, kalau kentut batal nggak puasa? Kasihan orang yang suka kentut ya. Coba ini. Nah, kalau kentut batal puasa, buset bagaimana itu Pak? Masuk angin, nahan mulu. Pas buka. Oh tuh but. Buka puasa emang buka anu juga. Iya. Udah nahan dari pagi dia. Nah, tapi itu kan membatalkan. Ada yang tidak membatalkan puasa tapi ngebuat puasa itu tidak bermakna, tidak berpahala ya. Ibarat ini gelas pada bolong, walhasil nih airnya kagak tertampung, kering gitu ya. Itu salah satunya apa Pak? Jadi kita buka dulu dalam fikih itu ada namanya mufattirat, ada namanya muhbitat. Mufattirat itu yang sudah kita ketahui dia yang membatalkan puasa. Maksudnya gimana yang membatalkan puasa? Dia udah pasti nggak dapat pahalanya, wajib qada. Ya, seperti orang haid, orang mughma atau ighma, pingsan di sepanjang hari dan lain sebagainya, makan, minum dan lain sebagainya, itu wajib qada karena dia nggak dapat pahala juga. Ada namanya muhbitat. Muhbitat itu
dia nggak wajib ganti karena memang nggak batal puasanya, Iya. tapi membatalkan pahala Puasa itu puasanya. sendiri. Iya. Rasulullah SAW menerangkan dalam hadis, kam min sha'imin laisa lahu min syamihi illa al-ju' wal 'atash. Nah, Berapa banyak orang ya yang puasa tapi dia hanya berpuasa, yaitu tidak dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar lapar dan dan haus. haus. Seperti itu. Nah, di antaranya khamsun yufattirna shaim, 5 yang membatalkan pahala puasa itu apa? Al-ghibah, Ya. an-namimah, al-kidhib, kemudian A few moments later. Gibah, ghibah, namimah, kidhib, kidib, terus apa lagi? al-yaminul kadhibah, 4. al-yaminul kadhibah, wa qaul zur wal fahsya. Oh, oke. Yang pertama al-ghibah. Ghibah itu apa sih? Zikruka akhaka bima yakrah wa in kunta shadiqan. Ghibah itu menyebutkan sesuatu yang memang benar terjadi Ya. oleh saudaramu atau temanmu, walaupun dia dalam keadaan benar, tapi dia tidak senang ketika diungkapkan itu. Yang kedua, Ya, ibarat kita ngomongin orang walaupun orang itu benar berbuat benar. salah. Iya, contoh dia habis kecebur got, emang bener kecebur got ya. Tapi kita omongin, lo tahu nggak tuh si Andi kecebur got? Dia nggak senang nih. Nah, ini namanya ghibah. Orang paling panjul. Emang bener panjang. Emang bener panjul. Agak simetris. Iya, kita mau Kita ngomongin, omongin gue marah. mau dia marah. Itu namanya ghibah. Dan itu ngebatalin atau ngilangin Iya. pahala puasa. Yang batalin pahala puasanya. Karena kenapa? Ya orang batalin pahala puasa. Ghibah ini itu sebagian ulama mengatakan seperti halnya menghancurkan Ka'bah sebanyak berapa? 40 kali. Mas. Bahkan Imam Ibn Abbas mengatakan seandainya ya gibah itu diperbolehkan, maka orang yang pertama aku gibahkan adalah ibuku. Ya. Karena kenapa? Gibah itu mengambil pahala orang yang digibahkan dan memberikan dosa orang yang tadi itu Iya, kepada yang kita. ngomongin orang. Iya. Oh, udah nggak dapat pahala. Dosanya ke kita semua. Pahala kita ketransfer. Nah, itu dia. Ibaratnya gua ngomongin dia Iya. nih. Ya, ngomongin Bang Arta. Set. Apa pahala gua ketransfer ke Bang Arta, dosa Bang Arta ketransfer ke Iya. gua. Itu rugi. Iya, muflis. Eh. Orang yang paling rugi itu nanti di akhirat itu. Makanya ada suatu ketika Rasulullah lewat di suatu makom ya. Terus Rasulullah tahu orang ini lagi disiksa Iya. di dalamnya. Ya Rasulullah bilang, ini bukan apa karena dosa berat atau apa gitu. Karena dia ini pertama gibah, yang kedua apa enggak apa sih namanya? Enggak bersih ketika apa sih namanya? Bahasanya apa sih? Istinja apa? Ketika toharoh. Iya, istinja. Ketika istinja katanya habis kencing, habis apa dia nggak bersih itu ceboknya. Iya. Bahasa gue cebok. Ya itu 2. Wah, gibah ini luar biasa. Makanya ada juga ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan ada orang yang kukunya panjang-panjang dari besi sampai nyakarin mukanya sendiri, hatinya, dadanya sendiri. Pas ditanya itu kenapa bisa gitu, ya karena gibah itu sendiri. Semuanya gimana? Bener, pahala yang udah gede, kita sering puasa, kita sering sholat, Tahajud, haji, duha, sedekah, sedekah, haji tiap tahun, habis ludes. haji 2 kali. Iya. Ada kagak? Setahun 2 kali. Ada Ramadan kali. Hajinya yang satu ke Ka'bah, yang satu Islamic Center. Mana sih? Udah gede. Itu nggak ada apa-apanya, pahalanya ludes. Ya. Makanya pas di akhirat ada yang protes. Ya Allah, ini saya sering puasa, ya, sering sedekah, sering sholat, ngapa ini pahalanya 0? Besti. Bahkan dalam satu riwayat itu Rasulullah itu ketika satu kuburan mendengar seorang ulama Rasul atau ulama, beliau mendengar ada seorang merintih. Ditanya, kenapa engkau begini?
dulu saya pernah menggibahkan atau memfitnah seseorang. Nah, ketika ditanya, apakah kamu sudah minta maaf? Iya, saya sudah minta maaf. Ya. Apakah dia ridho atas kesalahanmu? Dia meridhokan. Terus kenapa engkau masih dalam keadaan seperti ini? Karena omongan saya, ucapan saya masih dipakai, sehingga ya ucapan itu tuh masih membuat mudarat kepada orang yang Oh iya. gitu. Kita ibaratnya berdua ngomongin si A, ya kan? Dan kita berdua udah minta maaf, Iya. ya kan? Ridho. Nah, dia udah ridho. Ternyata ini ada yang denger nih. Iya. Ya, dia masih gibahin lagi. Aduh, Wah, betul, terus betul. itu. Waduh, investasi dosa. Boleh ngerinya. Heeh. Oke, itu yang pertama gibah. Oke, kita belum kelar deh gibah. Itu kalau untuk yang menggibahkan, ya kan? Emang udah jelas tuh dosanya luar biasa, ya kan? Tapi kalau untuk yang digibahkan, ya, kalau gue melihatnya gini, tak. Kalau untuk kita yang digibahkan, kalau kita digibahin itu yang pertama yang kita lakuin yang pertama introspeksi diri. Apakah bener nih omongannya? Gitu. Jadi bahan muhasabah. Iya, jadi bahan muhasabah dulu. Tapi ketika kita merasa udah di jalan yang bener, tapi masih tetap diomongin yang enggak bener, itu terus aja jalan. Terkadang orang nih, mohon maaf lahir dan batin, Besti. Orang digibahin dia enggak muhasabah. Dia cuman ngambil yang kedua tadi. Apa sih namanya? Ini hidup gua, ya kan? Ini diri gue bodo amat, gua digibahin kayak apa? Dia enggak muhasabah. Itu salah juga ya. Betul. Itu terkait gibah. Ada yang ingin tambahin terkait gibah? Gibah. Cukup gibah ya. Jauh ya. Cukup ya. Ya, cukup lumayan lah. Gitu. Gibah itu bukan fitnah, beda. Gibah itu benar-benar terjadi. Benar terjadi. Makanya ada satu pertanyaan nih, Rasulullah, itu emang benar terjadi. Makanya kita ngomongin, itu namanya apa? Gibah. Ya kalau nggak terjadi namanya fitnah. Makanya kagak ada untungnya kita ngomongin walaupun itu benar. Iya. Itu jadinya gibah. Kalau misalnya kagak benar itu jadinya fitnah. Bukan al-fitnah tuh asyaddu minal qatl. Allah. Ya kan? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bahkan ada hadis itu yang menyatakan bahwa gibah itu dosanya lebih parah daripada berzina. Betul. Kalau misalnya berzina kita minta ampun sama Allah, insya Allah diampuni. Tapi kalau misalnya kita bergibah selagi orang itu belum ngampunin, ya kan? Betul. Masih tetap, apalagi tadi tuh investasi itu orang dengar. Naudzubillah min dzalik. Itu gibah, fitnah bukan? Wah, Misal kamu sering gelap-gelapan misalnya. Kamu sering menuduh orang yang maksiat, itu ada hukuman sendiri, hukuman di dunia. Iya. Hukuman di dunia apa sih dalam fikih itu namanya, Allah alam, lupa kita. Ya, itu ada hukuman tersendiri itu. Iya. Ya, belum nanti di akhirat. Iya. Makanya mohon maaf dulu ada cerita. Ya, ada seorang yang memandikan mayat, dia memandikan seorang, mohon maaf, yang sering maksiat, dia sering zina. Ketika dimandiin, dia bilang dalam hati, ini kemaluan yang sering melakukan yang bukan haknya. Sampai suatu hari ketika dimandikan ini, itu tangannya nggak bisa dilepas di kemaluannya. Ulama bingung, semuanya dibacain apa segala macam dibaca, nggak lepas. Akhirnya ada suatu ulama besar mengatakan, ini orang nih wajib bahasanya di kisos dulu. Karena ucapannya itu yang menuduh orang maksiat. Karena kita ketahui bahwasanya orang berzina itu harus nggak cukup satu saksi, yaitu pun dengan 3 saksi, itu pun dengan mata kepala sendiri dia melihat seperti itu. Dan real terjadi. Gitu kan? Dan terjadi. Kata ini, wah repot sekali nih. Sampai seseorang itu dihukum seperti itu baru bisa lepas. Iya. Tuh. Memang ada kondisi-kondisi tertentu yang kita membolehkan untuk ngomongin orang lain. Ya. Seperti satu, ketika di persidangan, kita jadi saksi, misalnya saksi pembunuhan, kita ngelihat ini. Nah, di persidangan itu kita boleh itu ngebuka, iya benar memang dia membunuh gitu kan. Ada 6 di sana gibah yang diperbolehkan. Salah satunya diantaranya ketika lil maslahah, untuk kebaikan. Contohnya dulu lama musuhan, yang di tengah-tengah nih A dan C itu selalu udah lama bermusuhan. B dia bilang tolong bilang C ini A ini ngasih salam ke C. Nanti dia ke A, dibilang lagi C ini ngasih salam ke A. Akhirnya saling bertemu. Nah ini diperbolehkan. Yang kedua untuk kebaikan.
misalnya mana ada orang yang pengen dibunuh, ada nggak di sini? Nggak ada. Iya. Yang ketiga lakop. Maksudnya gimana tuh tadi? Ada orang yang pengen dibunuh. Itu ya ada yang pengen dibunuh, ya, dibilang nggak ada, dia bohong. Termasuk bohong yang dibolehkan juga. Dibolehkan. Nggak ada di sini, orang udah pergi. Yang ketiga itu atau yang selanjutnya lakop. Lakop ini panggilan. Contoh dia nggak namanya Joko misalnya. Kita nyari Joko ada nggak? Nggak ada yang kenal. Panggilan siapa? Panjul. Panjul ada nggak? Oh ada. Ini kan emang bener Panjul gitu. Nah, kalau memang di daerah itu emang kenalnya itu. Iya. Oke, iya. Lakop gitu. Nah, itu yang diperbolehkan. Dah, itu teman-teman satu poin yang membatalkan pahala puasa yaitu Panjangan kali ya? Gibah. Itu udah panjang banget. Udah berapa menit ini? 15. Oh, 15 menit. Ini ada berapa lagi? Ada 4 lagi. 4 lagi ya. 4 lagi yang membatalkan pahala puasa. Satu lagi apa? Namimah, adu domba. Adu domba. Si A, si B, si A, si B, si C bilang, lu tahu nggak si A, B itu, Iya. ngomongin mulu, lu dikata ini, dia ngomong si B, si B, mau si A lagunya begini, wah, ada ketemu, pada bawa pedang, lu ngomongin gua apa? Adu domba. Lu ngomongin gua, itu adu domba ya. Dan ada 3 poin lagi, mungkin nanti kita akan sambung ya. Sambung, insyaallah. Ya, mungkin sambung di kesempatan berbeda. Doain Nggak sehat tahu walafiat. ya, amin. Nggak tahu mungkin dalam waktu dekat atau apa kita bisa berjumpa lagi ya, karena beliau ini orang sibuk ya. Teman-teman lagi-lagi yang pengen melihat beliau bisa di follow Instagramnya apa? Arta Muhammad MOCH. Arta MOCH. Arta MOCH. Dan YouTube-nya apa? Nur Tarim, Majelis Nur Tarim. Nanti gua taruh di deskripsi lah, teman-teman. Dah, itu aja mungkin dari kita karena mungkin udah kelamaan. See you next time, teman-teman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terhindar dari sifat ghibah, sifat namimah. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita dijaga biar kita enggak ngomong-ngomongin orang, ya. Dah, itu teman-teman, sehat-sehat semuanya. Selamat menjalankan di bulan Sya'ban, selamat menyambut bulan Ramadan. Karena apa? Karena man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu 'alan niron. Siapa yang gembira, siapa yang senang datangnya bulan Ramadan, haram jasadnya itu masuk ke dalam neraka. Dah, itu aja dari kita. Sehat-sehat semuanya. Dari gua cukup sekian. Gua Rizky Mojadi dan rekan gua Muhammad Arta. Iya, Dharma Pramuka? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.